Halo, Nana. Halo, Cherry Mas Kartika Cherry. Kuartani. Cherry Kartika Triskiana. Salah ngomong. Kebanyakan adik jadi kayak gitu. Kebanyakan adik yang namanya Cherry Kartika. Oke. Iya, betul. Jadi Nana ini Nana ya, tak panggil Nana atau tak panggil panggilanmu di rumah. Jangan. Ntar ketahuan murid-muridmu repot malah. Pamor saya turun nanti. Oh, emang naik? Nana ini adik saya, anak ketiga, otomatis adik kedua. Sekarang sedang kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Apa? Olahraga ya? Kepelatihan olahraga. Pendidikan kepelatihan olahraga. Dulu S1-mu pendidikan kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga. Itu beda dengan cabang pencaksilat. Beda dengan pendidikan olahraga ya? Beda. Apa bedanya? Kalau di kita itu nggak ada pendidikan olahraga sih. Oh lah, apa sih bener? Kalau di kepelatihan itu lebih menjurus ke lebih fokus sama cabang olahraganya. Jadi dia memang tujuannya nantinya ke kepelatihan gitu loh. Menjadi pelatih gitu maksudnya. Menjadi pelatih. Nanti yang dipelajarin kalau misalnya prodi yang lain ada mempelajarin semua cabang olahraga, tapi kalau di kami hanya fokus di salah satu cabang olahraga yang dituju itu. Oh, itu yang di UNY. Jadi begitu masuk itu ada penjurusan langsung kan? Atau gimana? Iya, atau dia milih? masuk langsung mau masuk yang ke prodi apa gitu. Iya, daftar prodi apa gitu loh. Kan prodinya yang ilmu kepelatihan tadi, ya bukan? Iya, pendidikan kepelatihan. Pendidikan kepelatihan. Terus ada ilmu keolahragaan, ada PJKR, PGSD, itu fokusnya kan beda-beda. Kalau yang lainnya mempelajarin semua cabur, kalau aku ke pencaksilat doang gitu. Yang lainnya ini maksudnya siapa yang lainnya? Yang PGSD, PJKR, IKOR gitu. IKOR itu ilmu keolahragaan. Itu semuanya. Enggak, itu juga lebih fokusnya ke ilmu keolahragaannya aja, tapi kayak fokusnya ke manajemennya, terus habis itu lebih banyak tentang ini sih, misalnya kayak masas gitu, terus penanganan cedera ke atlet, ke yang lain kayak gitu-gitu. Cedera luar ya lebih ke situ. Iya, kalau cedera dalam beda lagi. Ada tapi. Ada. Oh iya, ada di ilmu maksudnya di bagian yang pendidikan olahraga itu. Oh, kalau pendidikan kepelatihan nggak ada. Tapi kita cuman kalau mempelajari masas itu gimana penanganan pertama ke atlet yang cedera saat bermain doang gitu. Berarti itu masuk fakultas apa? Ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Terus ada ilkor, ada pendidikan. Tapi nggak ada yang ini ya, apa jurusan yang memang mencetak atlet gitu, yang khusus memang tujuannya mencetak atlet. Nanti mengarahnya ke kepelatihan itu sih. Kalau yang mencetak itu nggak ada. Memang nggak ya? Nggak ada. Tapi kalau ada atlet yang masuk ke situ, ya akhirnya belajar tentang pendidikannya, tentang keilmuannya gitulah ya. Tapi tidak memungkiri mereka tetap jadi atlet itu nggak apa-apa. Meskipun mereka belajarnya jadi pelatih gitu ya, itu tetap nggak apa-apa. Oke. Nah kamu kan silat gitu, tapi di dalam sana itu yang ngambil silat juga cukup banyak. Kalau di angkatanku itu cuman ada 6 orang. Itu pun dari berbagai macam daerah kayak gitu loh. Emang tiap angkatan tuh beda-beda. Kadang ada angkatan yang tahun ini dia ada silatnya, yang tahun besok nggak ada, yang tahun besoknya ternyata lebih banyak kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kamu ini kan juga jadi sekretaris di IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang kota Yogyakarta, kota Jogja. Terus jadi ketua di perguruan. Apa kuwi? Perguruan Perpi Harimurti. Perpi Harimurti. Apa bedanya IPSI sama Perpi sama perguruan tuh? Jadi kalau IPSI itu wadah dari perguruan-perguruan yang ada. Nah, kalau perguruan itu kan tiap perguruan itu kan mesti punya ciri khasnya masing-masing, karakternya itu juga beda-beda kayak gitu. Misalnya ada yang memang dia hanya fokus pada salah satu gerakan ini aja, dia hanya fokus di kategori jurusnya aja. Terus ada yang memang difokuskan untuk gelutnya itu loh mas, bahasannya gelutnya kayak gitu. Tarungnya gitu. Iya, tarungnya, tanding kalau di ini tuh.
Banyak perguruan ya. Ya Iya. kayak itu apa? Tapak Suci, Merpati Ya, Putih gitu ya. banyak banget. Itu belum bisa terdata berapa jumlahnya gitu sih Mas. Soalnya saking banyaknya itu jadi Kamu memang itu manggil aku tugasnya. Mas itu terakhir kapan sih? Oh iya. Kok cuma di podcast ini gitu ya kamu manggil aku Mas? Perlu aku jelaskan Oh, tidak perlu sebenarnya gitu. Oke ya. Malah jadi kayak aku gitu. Aku panggil Mas ya. Waku banget ya. Waku banget. Waku. Aneh. Diralat Ray. Oh rasa. Enggak usah. Ya lanjut. Tadi ngomongin apa ya? Banyak yang belum terdata. Iya itu. Jadi memang tugasnya dari PB IPSI-nya itu sendiri sih. Mereka kalau yang itu waktu itu kan kita mendatanya hanya yang mendaftar sama di IPSI saja. Kalau misalnya perguruan yang belum daftar di IPSI pun juga bisa dibilang ribuan kayak gitu loh Mas. Soalnya emang ada beberapa perguruan yang mikirnya aku nggak usah gabung gitu. Karena tanpa gabung pun aku juga bisa berkembang gitu. Tapi nantinya kalau misalnya perguruan-perguruan tersebut mau ikut pertandingan gitu ya, itu kan tetap resminya harus menjadi anggota dari IPSI itu. Pertandingan apa ini? Pertandingan IPSI yang diselenggarakan oleh IPSI. Ya, tapi kan kalau mereka mau menyelenggarakan pertandingan sendiri boleh nggak? Oh nggak apa-apa. Tapi kan itu intern mereka. Oke. Cuman kalau tingkatnya kayak ke Porda, ke PON, SEA Games, Asian Games kayak gitu kan mereka harus menjadi anggota IPSI dulu gitu. Oh, kalau enggak ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Soalnya kan emang dari tingkat kota kabupaten aja mereka harus resmi terdaftar di IPSI gitu loh. Apalagi kalau mau naik gitu. Tapi ada nggak sih atlet atau siswa silat yang terdaftar di IPSI, tapi dia ikut perguruan yang tidak terdaftar di IPSI? Oh, nggak bisa. Jadi peraturannya di IPSI itu dia harus perguruannya harus masuk di IPSI. Enggak, misalnya aku ikut tempatmu yang Perpi Harimurti. Tapi sebenarnya aku itu siswa dari perguruan B lah yang tidak numpang terdaftar. Gitu ya. Numpang. Iya. Itu biasanya ada sih, ada yang kayak gitu, tapi tergantung kesepakatan dari dua perguruan tersebut. Kan tetap yang belum masuk ke IPSI ini kan tetap harus minta izin dulu ke perguruan. Terus nantinya yang perguruan yang dimasukin itu mereka juga harus komunikasi dulu ke sana. Ini kira-kira nantinya mau seperti apa, terus sampai batasannya sampai apa kayak gitu. Soalnya kan nanti ya mungkin ada yang nggak suka, terus nanti malah jadi bentrok gitu kan. Ya itu menghindari yang kayak gitu. Tapi insya Allah kalau di Jogja sih aman-aman aja sih. Aman-aman dalam artian nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, tetap masih bisa dikomunikasikan secara kekeluargaan gitu. Oke. Nah, kalau terkait dengan apa tadi IPSI gitu. IPSI itu sebenarnya kan wadah dari perguruan-perguruan itu. Tapi wewenangnya sampai mana sih IPSI itu? Wewenangnya itu ya berperan besar banget sih Mas. Soalnya ya itu tadi yang saya bilang. Geli ya dipanggil Mas. Jadi aku tak manggil yang lain aja ya. Oh enggak. Pak. Jadi yang tadi saya bilang itu kan tetap mereka kalau mau berkembang nantinya atletnya itu ya tetap harus lewat IPSI gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau mengembangkan sendiri pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi batasannya ya sampai itu. Tapi nggak cuman hanya di lingkup atlet aja ya. Tapi tetap yang lainnya juga gitu loh. Misalnya kalau ada kongres-kongres Munas kayak di IPSI kayak gitu, kan nantinya perguruan yang ikut bergabung di IPSI itu kan juga bisa memberikan suara terkait apapun itu ya tentang pencaksilat. Tapi kalau misalnya tidak bergabung kan mereka nggak ada suara gitu loh, nggak ada kesempatan untuk berbicara gitu. Gitu. Sebenarnya itu sih adanya IPSI cuman untuk membuka apa ya, kayak ya mungkin unek-unek di perguruan tersebut kemudian diusulkan dan lain-lain gitu sih. Oke. Like IPSI itu ada di bawah apa berarti nah? Di bawah dinas kah apa? Di bawah di sendiri. Tapi tetap maksudnya mereka itu di ini ya, tetap bukan di bawahnya KONI sih, tapi kayak menjadi pantauan dari KONI karena kan salah satu cabur yang ada di KONI kan. Gitu. Tapi organisasinya adalah IPSI yang resmi yang diakui oleh KONI gitu. Oke. Gitu.
Ya, kayak nembak perbakin Ya, gitu, terus ya. catur percasi gitu. Ya, betul. Nggak langsung di bawahnya tapi dalam pantauan Iya, KONI gitu ya. Oke. Jadi memang yang resmi yang diakui masuknya IPSI. situ ya, IPSI Iya. gitu ya. Tapi ada yang lain nggak sebenarnya? Organisasi lain yang setara sama IPSI? Ya ini kebetulan baru kemarin itu saya ketemu sama salah satu, ya dia bisa bilang induk organisasinya lah. Jadi dia juga mengatakan itu kami ini wadah dari perguruan-perguruan yang notabene hanya tentang silat tradisi. Oke. Nah itu kemarin dari sana audiensi, dengan kami, terus mengatakan minta tolong untuk dibantu mempromosikan gitulah ibaratnya kayak gitu. Ya emang ada yang kayak gitu, cuman tidak bisa menyeluruh, mengembangnya tuh nggak bisa kayak IPSI gitu loh. Berkembangnya nggak bisa kayak IPSI gitu. Kenapa nggak bisa? Ya soalnya mereka hanya membatasin untuk yang seni tradisi aja. Berarti kalau di IPSI ada seni tradisi juga? Enggak, ya ada, tetap ada. Jadi, seni tradisi maksudnya gimana sih? Nah, yang tadi kamu sebutkan enggak, yang Mas yang nyebutin terkait dengan silat tradisional tadi itu loh. Di IPSI ada juga. Kalau itu lebih ke udah langsung ke perguruannya gitu. Maksudnya nek ini itu yang tadi aku ngomongin itu dia perguruan-perguruan yang kebanyakan yang belum gabung ke IPSI. Jadi mereka narik ke situ gitu. Tapi kan tadi katanya khusus yang tradisional gitu. Khusus yang berarti yang ditarik pun kan khusus yang seni tradisional gitu. Apa atau itu seni tradisional? Emang ada berapa jenis silat kok ada tradisional? Apa ada yang modern juga? Apa ada yang kreasi baru juga gitu? Nah, itu kan. Itu hanya menampilkan jurus-jurusnya aja gitu loh. Jadi tentunya kan tiap perguruan punya jurus-jurus sendiri, gerakan-gerakan sendiri lah yang mereka ambil tuh yang hanya itu aja, yang fokus dengan jurus-jurusnya aja gitu. Penampilan jurus gitu ya, lebih ke seninya gitu berarti. Oke. Gitu. Ya bukan yang bukan yang tanding gitu ya. Kalau di IPSI kan tetap ada 2 tanding. Jadi IPSI itu ada 4 kategori itu kan Mas, tanding, tunggal, ganda, dan beregu itu. Nah kalau yang di seni tradisi itu hanya jurus-jurusnya itu aja, menampilkan jurus-jurus. Tanding, tunggal, ganda, beregu. Yang tunggal ini yang tradisional? Enggak. Oh 3 ini bisa jadi tradisional? Oh enggak. Jadi ada, kalau di IPSI itu untuk kategori tunggal sama beregu itu, dia sudah ada patokan gerakannya. Jadi mau dari mana perguruan si atlet tersebut, dia tetap gerakannya harus sama dengan patokan dari IPSI itu. Jadi kalau mau menampilkan ya harus sesuai sama itu. Nah beda kalau kategori ganda. Kategori ganda itu ditampilkan oleh di satu perguruan ditampilkan oleh 2 orang. Dia bergerak serang bela kayak gitu kan. Dengan ciri khasnya masing-masing. Tapi tetap menggunakan kaidah dari IPSI. Terus senjata-senjatanya pun juga kayak udah ditentukan gitu sama IPSI. Kamu harus senjatanya ini kayak gitu. Nah, waktu penampilan pun juga berpengaruh. Dia harus melakukan dalam waktu 3 menit kosong. Kalau misalnya dia lebih atau dia kurang dari itu ya ada pengurangan nilai kayak gitu-gitu. Nah, terus tadi yang ini yang seni tradisi masuk yang mana? Yang tunggal itu berarti bisa seni tradisi juga? Enggak sih. Bisa itu penampilan juga? Kayak udah ciri khasnya perguruan gitu loh Mas. Jadi itu bukan patokan dari itu. Tadi kan ini Nana kan nyebut ada yang penampilan seni gitu. Nah itu di IPSI ada juga? Kalau di IPSI tunggal ganda regu itu. Berarti ini cuma beda istilah aja toh? Iya. Sebenarnya yang ditampilkan juga yang seni itu toh, yang seni tradisi itu atau bukan? Kalau yang seni tradisi itu udah gerakannya bukan gerakan patokan. Tapi gerakan ciri khas dari perguruan-perguruan itu. Kan kalau di IPSI gerakannya udah patokan nih. Udah baku. Jadi gitu semua ya. perguruan harus pakai gerakan itu. Nah kalau seni tradisi udah gerakannya masing-masing. Dan itu ada pertandingannya? Ya itu ada beberapa yang sudah menyelenggarakan. Cuman kan masih menjadi sorotan loh, kamu menilainya dari segi apa? Betul. Karena kan setiap perguruan pasti
punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu-gitu. Ya ini masih jadi kayak ya mumet juga ya. Iya, sebenarnya ya polemik juga Mas. Soalnya kan kayak semuanya itu ya tentu bisa dibilang indah gitu loh, bahwa sangat-sangat indah gitu loh dengan ciri khas masing-masing. Nah ini menilainya tuh dari segi apa juga, dari IPSI kota sendiri juga kayak masih bertanya-tanya gitu loh. Ya pernah ada yang menyelenggarakan salah satu komunitas itu, justru yang menilai itu bukan orang-orang silat, tapi malah penari, terus beliau tim karawitannya keraton dan yang lain-lain gitu loh. Jadi bukan orang-orang yang memang mengetahui tentang pencaksilat gitu. Nah kalau misalnya berarti lebih ke seninya kan, menilai tentang diambilnya dari segi seninya aja, dari teater kayak gitu-gitu. Duh, kalau kayak gitu ya akhirnya masuknya ke seni dong, bukan ke silat. Iya, makanya itu. Malah bias ya, jadi mau masuk kemana? Iya, kurang jelas. Nggak usah grogi gitu Mas. Oke. Gitu sih Ton. Oke, Won. Astagfirullah. Sorry. Ini dikat gak ini? Enggak lah, enggak apa-apa. Aduh, keperucut. Ya itu bagian yang keperucut tapi enggak perlu diedit lah. Oh iya. Males. Oke. Menyebalkan. Oke, kembali lagi ke silat itu tadi, masalah IPSI ya. Tantangan terbesar IPSI apa? Nah, menyatukan semua perguruan. Maksudnya kan tetap ya dengan adanya IPSI kan sebenarnya mempermudah semua perguruan. Tapi tetap ada mempermudah sebagai wadah ya. Iya, untuk kita ya memajukan pencaksilat kayak gitu loh Mas. Tapi kan tetap masih ada yang nggak usah kayak gitu-gitu. Kita bisa kok jalan sendiri gitu. Tapi kedepannya kan nantinya juga mereka tetap harus berpikir untuk kebersamaan dari silatnya gitu loh Mas. Dan juga keberlanjutannya si atletnya ya, siswanya ya. Iya, kalau mau maju gitu. Tetap kan berpengaruh kan di situ soalnya. Iya. Kok suaranya hilang-hilang nih? Enggak. Kupengku. Oh, nganu, headphone-nya mungkin. Udah ada belum? Halo. Oke. Nah, itu tantangan terbesarnya. Iya. Soal misalnya ya udah ada perguruan yang gabung pun tetap masih ada yang bentrok gitu loh Mas. Ya pastilah, beda-beda. Iya, beda-beda karakteristik. Tapi kan kalau misalnya kita bisa satu dengan satu visi misi kayak gitu ya kan lebih enak gitu. Cuman ya emang butuh proses gitunya. Oke. Biasanya yang paling sulit itu bagian apa? Bagian sulit ketika menyatukan atau ketika ketemu bareng gitu yang paling sulit? Ya jelas. Ini sih pemikirannya kan udah beda-beda dulu kan Mas. Kayak kita misalnya, ini aku sebagai IPSI ya. Misalnya IPSI punya wacana seperti ini gitu. Tetap nanti kan ada yang tanggapannya enggak dulu lah, inilah apalah kayak gitu-gitu. Tapi ya dengan pemahaman yang kita berikan pelan-pelan kayak gitu kan. Nantinya seperti ini. Kalau misalnya enggak dilakukan nanti juga jadinya seperti ini. Tapi ya lambat laun lebih enak gitu loh Mas untuk komunikasinya. Soalnya kalau aku melihat gitu ya, kalau di orang-orang silat itu kita pendekatannya itu justru lebih mudah gitu loh Mas. Dengan satu sama lain. Tahu nih, misal misal yang punya masalah A sama B gitu. Iya, perguruannya nih. Tapi orang-orangnya tuh sebenarnya itu enggak apa-apa gitu loh Mas. Nah dengan kita komunikasi satu sama lain itu kan yang satu nanti ngelerem yang ini, yang satu ngelerem yang ini gitu. Nanti akhirnya kan nyatu ya. Aku udah beberapa kali kebetulan membantu yang seperti itu gitu loh. Ya alhamdulillah enak-enak aja sih. Ya tetap prosesnya lama gitu. Kasusnya dari ketua perguruan masing-masing, tapi anak buahnya yang bantu kayak gitu-gitu. Ketua perguruannya saling nggak suka, tapi anggotanya biasa-biasa aja gitu kan ya. Malah jadi kadang itu mempengaruhi, tapi sakjane anak-anaknya ini harusnya itu nggak tahu yang kayak gitu, nggak perlu mencampuri kayak gitu kan. Tapi terus malah jadi korban gitu. Iya sih, banyak. Kayak itu ya, dendam masa lalu gitu. Iya, Dendam koyo apa. Mungkin perguruannya pernah
apa? Saling silat, bukan saling silat. Paten-paten. Jangan Mas. Jangan. Ya. Ini itu kan tantangan terberatnya dari IPSI. Tapi gini nah, ke depannya IPSI itu mau apa sih? IPSI mau apa? Kalau yang ada nggak program yang kira-kira mau dilakukan IPSI sebelum-sebelumnya belum sempat terjadi? Kalau yang ini itu kita lagi memperjuangkan ke Olimpiade. Emang belum? Ya belum, karena ya masih proses dulu Mas. Kalau kemarin kan yang kita perjuangkan selain Olimpiade kan untuk masuk ke UNESCO. Alhamdulillah kan sudah masuk ini. Terus sekarang yang warisan budaya tak benda. Iya, sekarang targetnya itu ke Olimpiade itu. Karena emang silat itu kan luar biasa, apa ya, kayak banyak peraturan-peraturan itu yang bertolak belakang gitu loh Mas. Iya, ya itu untuk sendiri deh. Oke. Jadi peraturan dari internasionalnya itu yang belum menyetujui gitu. Oke. Tapi kalau secara seni bukannya malah baik-baik aja ya? Iya, sebenarnya baik-baik aja, tapi malah ya itu sebenarnya kemarin tuh kayak ada wacana dari pusat ya. Itu kok malah dibikin peraturannya itu berbeda kayak gitu loh Mas. Nah itu malah justru kayak menghilangkan dari kaidah-kaidahnya pencak silat kayak gitu loh. Seni silatnya tuh malah jadi hilang gitu loh. Jadi kayak ciri khas silatnya tuh malah jadi hilang. Emang apa sih ciri khas silat itu? Apa ya? Misalnya nih ya kalau di pertandingan dia kan harus bergerak 3 kembangan. Kembangan tuh kayak gerakan-gerakan, misalnya gerakan dari perguruan kayak gitu kan. Dia harus entah tangannya yang gini atau gimana kayak gitu-gitu. Itu harus dilakukan sebelum dia duel. Enggak. Sebelum enggak. Aku enggak biasa kayak gini. Oke. Jadi kalau di kategori tanding itu sebelum dia melakukan aku kamu nyebut aku, aku cuma nyebut kamu sekali, kamu nyebut aku 3 kali loh. Oke. And then itu harus menampilkan kembangannya di perguruan itu. Jadi kayak emang tetap menonjolkan ciri khas perguruannya gitu loh Mas. Itu kan bagus gitu loh. Terus habis itu kamu kenapa ngampet? Apa? Ada sesuatu. Jadi takut. Ya itu deh. Kembangan. Iya, terus kayak peraturan-peraturan misalnya aku jadi praktek ya. Jadi kalau mau mukul, mau nyerang, dia nggak boleh megang lawannya terus dia nggak boleh megang lawannya terus sambil dipukul, megang gini sambil digini-gini itu nggak boleh. Tapi yang lain nggak boleh juga. Iya. Nah, tapi di peraturan yang sekarang ini diwacanakan ini dia boleh narik musuhnya sambil mukulin. Lah, kalau misalnya itu anak SD coba, dia kan nggak bisa ngontrol ya. Nah, kalau misalnya dipegang pukul kayak gitu kan bikin anak-anak ya kayak down dulu kan. Dia malah jadi aku digocok. Cuma kayak berkelahi aja kan jadi akhirnya. Seninya silatnya itu kan jadi hilang gitu loh. Ya nggak tahu apa yang di atas itu mungkin punya pertimbangan sendiri, cuman kan mungkin di beberapa daerah kan belum siap untuk menerapkan itu. Tapi ini menarik ini. Biasanya apa sih yang dilihat atau dinilai dari dewan juri itu ketika yang tanding ya? Karena kan tanding itu tetap mereka ada gerakan gitu kan. Ada gerakan kembangannya baru mereka nyerang gitu. Kenapa nggak langsung serang aja? Kenapa pakai apakah itu dinilai juga gerakan kembangan itu? Ketika tanding. Kenapa nggak langsung cuma berdiri biasa terus nendang atau mukul gitu? Enggak sih. Sebenarnya enggak dinilai, cuman kayak di peraturan itu sudah dijelaskan melakukan kembangan. Jadi itu sebenarnya kayak alibi untuk atletnya itu untuk bernafas gitu loh Mas. Karena kalau misalnya dia dari wasit bilang siap gitu ya, mulai kayak gitu, dia langsung nyerang kan kayak nggak ada waktu istirahat gitu kan. Nah kembangan itu diartikan untuk mereka intervalnya gitu loh, nyari nafasnya kayak gitu loh. Gitu. Kalau langsung maju nyerang itu ya kayak tawuran ngono. Ya tetap kayak ini ya, kayak tinju juga kan mereka nggak langsung pukul-pukul gitu, tetap ada ancang-ancangnya. Terus setelah mukul-mukul juga nggak dipukuli terus, tapi ada fase istirahatnya, ada jaraknya. Ya itu untuk atur nafas gitu. Tapi berarti mereka nggak gerakan yang gini-gini juga nggak apa-apa? Enggak. Yo
Ya enggak sih, cuman tetap di beberapa tingkatan kejuaraan itu tetap ada yang diingatkan seperti itu. Misal wasitnya tetap ngingetin gini kayak gitu ya, untuk gerak gitu. Enggak jelas banget sumpah. Oke, nah, balik lagi kaitannya sama apa namanya? Penjurian itu tadi. Kembali lagi ke masalah penjurian. Kalau untuk yang seni tadi kan memang bias ya. Tapi kalau untuk yang tunggal misalnya, yang ada gerakan ipsinya, maksudnya yang gerakannya sudah baku, itu yang dinilai apa biasanya? Iya, yang jelas ininya jurusnya. Jadi kalau di tunggal itu dia ada 100 gerakan. 100 gerakan. Dan itu harus komplit gitu loh, Mas. Jadi ada 100 gerakan terdiri. Jadi ada 14 jurus terdiri dari 100 gerakan itu. Totalnya ya. Ya, totalnya. Nah, mereka harus bisa menyelesaikan gerakan itu dalam waktu 3 menit 00. Jadi penilaiannya itu ada di pembenaran gerak, terus habis itu hafalannya itu kan, terus waktu penampilan, sama ini ya, apa namanya, ekspresi dan yang lain-lain kayak gitu. Oh iya, kenapa? Harus senyum ya? Ya enggak juga. Masa kamu mukul senyum? Enggak, kalau yang itu aku sering lihat yang kalau sendiri-sendiri. Iya, tunggal itu. Yang tunggal itu, mereka kan kayak senyum dulu. Terus oh gitu ya. Biasanya senyum itu dilakukan di kembangan itu. Ya tetap berpengaruh itu. Ya ada yang kayak bagus banget, terus penampilannya kan kita pakai aksesorisnya itu kain samping sama udeng gitu kan, Mas. Harus. Iya. Kalau mau dinilai lebih. Emang masuk penilaian? Iya. Itu masuk keindahan kostum. Itu penilaian. Masuk keindahan. Iya. Selain keindahan gerakannya loh ya. Itu terus ada yang make up-nya udah bagus tapi ternyata dia ekspresinya datar gitu. Harusnya gerakannya kembangan. Malah medeni. Iya, kayak buku gitu. Itu kan make up-nya bagus lah. Buku. Bisa tak cobain aja. Ya Allah. Gimana sih? Aduh. Awal tadi 3.00, 3 menit tepat. Paling bagus itu tepat atau lebih sedikit atau tepat. Tapi tetap ada toleransinya. Toleransi waktu. Itu ada yang kalau usia dewasa itu 5 detik. 5 detik sebelum dan sesudah. Oke. Kalau yang sebelum atau setelah gitu ya. 3 menit. Ya. Berarti bisa 255 atau 305. Iya, betul. Kalau yang usia dini juga jaraknya 10 detik kayak gitu-gitu. Itu toleransinya. Cuman biasanya kalau misalnya ada 2 atlet nih yang main gitu kan. Waktunya sama-sama 255. Tapi nanti yang dilihat adalah pembenaran gerakannya. Jadi dari 100 gerakan itu dia sudah salah berapa kali. Nah, jurinya ngelihatnya di situ. Betulan banyak yang mana betulnya gerakan itu. Nah, kalau sama semua? Dilihat dari yang lain. Apa misalnya? Itu biasanya nanti terus tenaganya. Stamina. Nah, itu mempengaruhi juga. Itu bisa dilihat dari apa? Gerakannya. Ngos-ngosannya. Jadi kalau di tunggal itu kan ada tangan kosong, golok sama toya. Nah, mereka kalau misalnya bisa sorry. Tangan kosong, golok toya. Itu harus semua dalam satu kali main itu harus semuanya. Iya, itu udah rangkaian itu. Karena ada yang misalnya dia bisa 3 menit 00 ini golok tangan kosong, golok dan toya ini bisa komplit tenaganya nih. Itu kan nilainya lebih plus gitu kan. Tapi ada juga yang dia di tangan kosong itu udah habis tenaganya. Mungkin indikasi kosong ya. Iya. Tangannya kosong. Oh my god. indikasi dia lemes itu dilihat dari gerakannya. Misal kan setelah tangan kosong dia mainnya golok nih. Golok sama toya. Dia megang golok aja kayak udah lemes gitu loh, Mas. Kayak udah nggak berdaya. Yang tadinya dia bisa kayak gitu kan. Ternyata dia cuma kayak gitu. Itu kan udah juri bisa ngelihat kayak gitu. Terus ada yang sampai bunyi nafasnya kelihatan, kedengeran. Ada apa? Ada. Alhamdulillah. Ya. Oke. And then? Lagi kurang sehat deh.
Oh, saya sangat sehat. Kalau kurang sehat ya piye? Kita nggak take video loh. Oh iya. Alhamdulillah. And then? Saya kayak kemoceng apa ya Mas, kok Anda bersin-bersin terus ya? Sepertinya sih begitu. Oh iya, maaf. Kayak virus. Iya. Astagfirullah. Jangan dong. And then? Udah. Lah kamu wahing-wahing terus saya. Loh ya apa-apa toh. Kan kamu bisa ngelanjutin loh tetap. Udah, tadi kan udah dijawab. Enggak kan 3 ini. Kan kelihatan dari situnya yang nafas. Dan yang nafas itu kedengerannya dari mana? Yo, wasit kan enggak gitu juga. Enggak sih. Marahin Tania. Oh ya maaf. Cut ya. Akan guyonan kan. Apa sih? Enggak. Oh jangan. Tadi ya ada yang ngos-ngosan kelihatan. Jadi kayak misal lagi main terus dia ngambil nafasnya kayak gitu tuh loh. Oh, dia kayak gitu juga. Bener toh. Oh iya. Maaf. Ayo. Oh ya, udah gitu aja. Udah ya. Iya. Terus yang kita lain. Jadi anak kalem gitu. Iya, oh aku tahu kenapa aku wahing. Kenapa? Perubahan suhu biasanya kayak gitu. AC-nya mati sih. Ya aku merasa sumuk aku. Jadi biasanya terus wahing. Kembali lagi ke masalah apa tadi namanya? Pertandingan. Tadi kan ada usia dini. Terus ada apa? Dewasa, pra-remaja. Remaja, dewasa. Usianya berapa itu? Usia dini itu 10 sampai 12 tahun. Itu terus 12 sampai 14, 14 sampai 17, 17 sampai 35. Itu apa? Umum atau apa? Ya umum. Enggak, yang 17 sampai 35 itu? Dewasa ke ya udah kategorinya dewasa gitu. Anak SMA sampai kuliahan kerja kayak gitu. Itu sampai 35 ya? Pokoknya umurnya patokannya segitu gitu. Cuma tapi itu kan untuk mengikuti pertandingannya. Kalau ikut latihannya ya bebas. Ada yang dari umur 3 tahun itu malah justru dia bisa mencapai golden age-nya itu malah lebih cepat gitu loh Mas. Iya. Jadi misalnya dia udah latihan dari kecil nih. Nah dia golden age-nya itu ada di umur emasnya itu ada di umur 18 tahun sampai 20-an. Oh. Dia puncak prestasinya gitu. Tapi itu setelah itu menurun atau? Nah itu perlu jadi catatan juga. Kalau misalnya pelatihnya nggak bisa membawa gitu ya, nanti akhirnya dia ngerasa capek, atletnya ini ngerasa capek, terus kayak bosen. Apalagi kayak kalau kategori tunggal sama bergu itu kan dia mainnya kan cuman itu terus tuh dari kecil. Iya. Tapi kalau misalnya dia ada di kategori tanding kan dia ketemu lawan A ini mainnya gini, ketemu lawan B kan udah beda lagi kayak gitu. Jadi kan ada variasi. Tapi kalau yang udah kategori jurus yang baku itu kan udah bosen kan sebenarnya. Nah itu gimana tugasnya pelatih untuk bukan mempermainkan sih, kayak bikin moodnya itu balik lagi gitu loh, mood atletnya itu. Soalnya kasihan kalau misalnya dia potensi tapi dia bosen kayak gitu-gitu kan. Iya sih. Ada juga yang jadi sombong gitu ada. Ya ada, tetap ada. Loh, aku nggak usah latihan lah, aku udah sering ini kok. Tapi akhirnya terus malah drop ya. Iya, malah jadi turun. Gitu. Kalau yang nggak gitu biasanya malah ditinggal sih. Oh iya. Lah, ngapain kita capek-capek ngurusin ya kayak gitu? Mendingan kita bibit yang baru untuk dicetak kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia terjun, dia apa ya? Dia naik ke tingkatan selanjutnya itu sudah berulang kali kayak gitu kan. Tapi kalau beda dengan atlet yang baru nih, dia segi perjuangannya aja kan udah beda. Aku harus bisa nih. Tapi kan kalau dari segi pertandingan yang dilihat kan mesti ini sudah punya apa gitu kan? Biasanya ini menang pamor. Nggak peduli yang baru lebih bagus apa enggak, tapi ya tetap ada yang nakal-nakal kayak gitu loh Mas. Ya itu tak pikir ya di semua cabur juga pasti kayak gitu ya. Ada tetap ya itu subjektif gitu. Iya. Oke, terakhir nah. Udah nih. Loh. Kok wow. Lumayan cepet ya. Ya udah lumayan loh ini. Terakhir terkait sama, tapi terakhir itu biasanya kalau aku ngomong terakhir itu nanti masih ada lagi gitu. Atau malah panjang banget. Terkait sama
IPSI tadi. IPSI kemudian ketika perlombaan itu kalau dilihat perkembangannya sekarang apa ya? Regenerasinya gimana? Nah, kalau ngelihatnya sekarang itu malah ya luar biasa sih Mas. Ya aku nggak tahu ya di zaman dulu gimana. Tapi kalau ngelihat antusias dari adik-adik itu kayak makin banyak. Adik-adik itu adik-adik calon pesilat nih. Nah itu kayak mereka itu malah dari SD itu kayak udah tertarik dulu kayak gitu loh. Ya itu awalnya ada yang awalnya karena ngelihat kakaknya, ada juga karena orang tuanya tuh bingung ngeluapin tenaganya anaknya tuh saking banyaknya, jadi kayak ya apa ya, kayak malah mengarah yang ke negatif kayak gitu tuh loh. Jadi harusnya bisa istirahat tapi karena dia terlalu aktif kayak ngerusak lah atau apa gitu. Nah pernah nih aku jadi lucu deh. Pernah dia Oke. Jadi ini satu atlet ini kebetulan aku ngajar di sekolah itu. Dia dikenal anaknya ini tuh terlalu aktif. Cowok cewek? Cowok. Terus sampai boleh nggak ya nih? Jadi dia kayak berani nantang gurunya. Terus aku masuklah di sekolah itu. Terus diceritain sama gurunya. Ini anak SD? Anak SD. Dia waktu masih SD ya. Waktu masih SD, oke. Sekarang udah SMP. Oh, oke. Dia, ini Mbak, anaknya gini, sama wali kelasnya aja berani, gini. Pokoknya itu di sekolah udah terkenal lah. Dari mulai Pak CS sampai Pak Satpam dan lain-lain. Sampai kepala sekolah aja udah sering dipanggil gitu. Nah. Dipanggil sama dia? Enggak. Oh dia yang dipanggil. Itu. Terus habis itu, aku cuman iya aja nih. Aku ngeliat anaknya gitu. Ternyata anaknya itu ikut silat. Ikut ekstra pencak silat itu. Nah, kebetulan yang megang aku. Tapi waktu itu sebelumnya kamu belum masuk di situ ya? Belum. Okay. Itu posisinya aku masuk ke sana itu dia kelas 4. Kelas 4. Terus, Mbak ini gini. Oh iya. Ternyata dia ikut silat. Terus aku lihat ternyata emang anaknya tuh ya karena turah tenagane loh Mas. Jadi sebenarnya bisa kita manfaatkan kayak gitu loh. Nah, itu kan malah bangun jadi rumah gitu ya. Iya, gotong-gotong. Enggak dong. Itu terus setelah aku coba, aku pancing-pancing ternyata emang dia potensinya ada kayak gitu loh. Ya, terus seiring berjalannya waktu dia ikut lomba-lomba ya adalah enggak lolos, terus lolos kayak gitu-gitu. Nah, kemarin ketika dia lulus SD ini, orang tuanya datengin nangis-nangis. Oh, kenapa? Merusak rumah? Aku tanya, kenapa Ibu gitu kan? Ya makasih karena semenjak ikut pencak silat jadi berubah kayak gitu. Jadi peran pencak silat. Dia nakalnya waktu pencak silat? Enggak, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Nah, ketika ikut silat itu dari umur 4 tahun tuh ya masih ada nakal-nakalnya. Dari umur 4 tahun? Ya, dari kelas 4. Iya, salah. Kelas 4 itu udah ya masih ada sampai kelas 6. Bahkan pernah dia itu ini lagi ekstra nih, lagi latihan gitu. Dia itu pernah minta izin. Itu sama teman-temannya nih, tapi teman-temannya enggak ikut silat. Buka bajunya nih, hem seragamnya, pakai kaos dalam gitu kan. Gespernya dikeluarin. Mbak, aku mau tawuran, boleh ikut gak? Jadi dia tuh minta izin dulu. Dia tuh mau tawuran tuh minta izin dulu. Tawuran sama apa? Sekolah? Sama sekolahan sebelahnya. SD juga? Iya SD. Di kelas 6. SD belakangnya itu kan sih? Oh iya. Ya Allah. Jadi bener-bener kita kan antara mau marah sama enggak kan bingung ya. Mau marahnya karena dia tawuran, tapi yang mau enggak marah karena dia izin dulu mau tawuran. Ya Allah. Mana waktu itu posisinya lagi latihan silat kan. Kalau misalnya dia bener tawuran kan otomatis aku yang kena nih. Betul. Dikirain aku yang nyuruh apa gimana. Iya. Jadi berawal dari ejek-ejekan kayak gitu-gitulah. Biasa anak SD kayak gitu. Tapi sekarang kalau misalnya di flashback dia ketawa sendiri, malu sendiri. Nah, itu balik lagi ke orang tuanya. Terima kasih banget kayak gitu loh. Karena lewat pencak silat ini dia berubah drastis. Dia bisa mengontrol emosi, terus dia bisa berprestasi ternyata. Jadi orang tuanya kan takut kayak gitu loh awalnya gitu. Tapi ya bahkan guru-guru di sekolahan pun juga jadi kayak kaget gitu loh. Kok bisa jadi juara di nasional kayak gitu-gitu. Oh ya? Iya, kemarin ya alhamdulillah. Tapi di SMP-nya sih. Dia ya perjuangan dari SD itu dia bisa juara 1 di tingkat kota, tingkat
provinsi juara 1, di nasional juga bisa dapat nomor kayak gitu kan. Luar biasa. Waduh. Tepuk tangan. Klep kan. Oh ya. Sing endi iki? Aplaus. Enggak. Ya itu. Iya, kalau misalnya kalau aku sih itu lebih satu. Dia punya murid 99 yang lain nakal. Waduh. Apa sih kalau aku lebih ke pendekatan ke orang tuanya juga gitu loh Mas. Saya kalau misalnya kita jalan sendiri, kita cuman pelatih sama atletnya kan juga nggak mungkin toh. Tetap harus ada support dari orang tuanya ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini malah kayak orang tuanya yang lebih mendorong anak-anaknya kayak gitu loh. Terus sampai ada yang pernah sambat gitu kan orang tuanya. Ya hampir menyeluruh sih. Hampir 90% itu orang tuanya sambat. Mbak, mau dikasih tahu kalau sama aku tuh gak manut ya. Kalau sama Mbak Seri tuh ini bener kayak yang ngomongnya biasa, gak pakai galak kayak gitu kan. Kayak udah anaknya tuh katanya udah manut kayak gitu loh. Ya gitu. Ya luar biasanya pencak silat itu. Ngajarin tentang karakteristik dari anak-anaknya gitu. Itu yang diutamain. Kayak misalnya dia cium tangan gitu ya, entah itu ya orang yang lebih tua atau misalnya kakaknya, seumuran kakaknya gitu. Kita selalu menanamkan mau siapapun yang datang yang ngelihat kamu latihan, kamu tetap harus datengin, kamu cium tangan. Terus sampai pernah aku ngasih peraturan. Ya sampai sekarang sih. Kalau misalnya udah selesai latihan nih, kamu cium tangan dulu ke semuanya, baru nanti ke aku. Kalau misalnya nggak gitu, aku nggak mau, nggak boleh, kamu nggak boleh pulang kayak gitu. Ya intinya kan dia pulang kan tetap harus semuanya itu yang ada di ruangan toh. Pelatihnya. Oh pelatih. Iya. Nggak cuma satu ya. Iya. Ya ada pelatih yang lain kan. Ya itu. Tak kira semuanya kamu cium tangan semuanya sampai keluar sekolah. Wong lewat tunggu dulu. Biasanya juga ada orang tua yang nungguin gitu kan. Itu juga cium tangan. Iya. Apa ya? Kayak kalau orang ya salim lah ya. Iya, salim. Kalau orang ngelihat apa ya, kelakuan anak yang kayak gitu kan mesti ada poin plusnya gitu kan Mas. Ya ampun cuman cium tangan aja itu kan kayak bikin berkesan gitu loh Mas. Nah itu. Ya artinya kan dia di lingkungan dalam aja dia bisa seperti itu, otomatis di luar dia juga bisa kayak gitu loh. Itu sih. Udah terakhir ini Mas. Ya panjang toh, seperti yang aku bilang tadi ya terakhirnya panjang. Mohon maaf. Ya mungkin karena Nana sekarang masih aktif di LPM di Universitas juga, LPPM ya, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Iya, masyarakat. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian saya lah. Oh iya. Oke, ya. Tapi itu mungkin kita bahas lain kali ya, itu terkait sama pengalamanmu gitu. Terus mungkin itu dulu Nana. Terima kasih banyak pengalamannya. Terima kasih selalu sukses. Amin. Terus sehat dan bahagia selalu. Amin. Salam untuk keluarga gitu. Keluargaku keluargamu bukan. Oh, iya. Bapakmu bukan. Aduh. Oke, gitu dulu ya. Matur nuwun sangat Mas. Nana. Siap.